Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Arab intensif fil kitab Lisanul Jami'ah al-Awwal ad-Darsul Tsani an al-Usrah. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran yang kedua tentang al-Usrah, yaitu tentang keluarga. Al-Hiwarul Awwal, silakan didengarkan di percakapan yang pertama tentang al-Usrah, tentang keluarga. Al-Hiwaru baina Khalid wa Khalil. Istami'u jayidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masyaallah. Man hada? Hada walidi Adnan, huwa muhandis. Waman hadihi? Hadihi walidati Sa'idah, hiya tabibah. Waman hada? Hada akhi Isa, huwa talib. Waman hadihi? Hadihi ukhti Khawlah, hiya muallimah. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Masya Allah. Ya, itulah gambar antara Khalid dan Khalil yang memperkenalkan foto keluarganya masing-masing. Silakan nanti bisa diulangi, bisa dipraktekkan hiwar, percakapan antara Khalid dan Khalid tentang keluarga berikut ini. Setelah dipraktekkan, silakan untuk memperhatikan bagaimana keterangan penjelasan tentang al-farqu bainal mudzakkar wal muannats, yaitu penjelasan tentang penggunaan hiwar antara yang mudzakkar untuk yang laki-laki dan juga yang al-muannats untuk yang perempuan. Silakan didengarkan. Hada, hadihi, huwa muhandis, hiya muhandisah, huwa tabib, hiya tabibah, huwa talib, hiya talibah, huwa muallim, hiya muallimah. Perbedaan yang sangat mendasar penggunaan antara isim mudzakkar atau isim muannats adalah adanya ta marbutah di isim yang muannats. Adanya ta marbutah di isim muannats. Sedangkan isim dhamir atau kata ganti orang untuk isim mudzakkar adalah huwa, sedangkan isim dhamir untuk yang muannats adalah hiya. Sedangkan kata tunjuk, kata ismul isyarah untuk yang muzakkar hada, ini untuk menunjukkan kata tunjuk yang lebih dekat yang dapat dijangkau untuk yang muzakkar, sedangkan yang muannats adalah hadihi. Bisa dipahami? Silakan hiwar ini bagi seluruh mahasiswa untuk bisa menggunakannya untuk hiwar antara yang muzakkar dan juga yang muannats. Ya, baik, silakan untuk bisa dipraktekkan. Selanjutnya setelah dipraktekkan, silakan untuk bisa lanjut ke hiwar yang kedua, al-hiwaru tsani adhanul fajr. Adhanul fajr. Al-fajri huna bima'na fi waqti subhi. Adhan di waktu fajar atau di waktu subuh. Al-hiwaru jara baina al-um wal ab. Ini hiwar terjadi antara
ayah dan ibu, seorang ayah dan seorang ibu. Silakan didengarkan hiwar adzanul fajri. Hada adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'ad fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf ya Sa'id? Saya ulangi, aina al-mi'taf ya Sa'ad? Hada huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nazarah ya Sa'id? Hadihi hiya an-nazarah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Ya, setelah didengarkan hiwar yang saya bacakan yang terjadi antara al-um wal ab dan anak-anaknya, silakan bisa dibaca sendiri, bisa dipraktekkan dan diperhatikan makharijul hurufnya. Ya, silakan dipraktekkan. Selanjutnya setelah dipraktekkan, untuk diperhatikan kembali penggunaan hiwar ini untuk isim mudzakkar dan isim yang muannats. Perhatikan, huwa fil hammami yatawadda. Untuk yang muannats, hiya fil hammami tatawadda. Huwa fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Hiya fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Huwa fil musalla yusalli. Hiya fil musalla tusalli. Hada huwal mi'taf. Hadihi hiya an-nazzarah. Begitulah perbedaan penggunaan untuk yang mudzakkar dan untuk yang muannats. Silakan pola yang ada di sini untuk bisa dipraktekkan penggunaannya di dalam hiwar, dan juga diperhatikan juga penggunaan antara dhamir baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Silakan untuk dipraktekkan. Selanjutnya di sini ada sebuah mahfuzah yang berbunyi man qalla sidquhu qalla sadiquhu, yang artinya mangqala barang siapa qalla sedikit sidquhu kejujurannya, qalla sadiquhu maka akan sedikit pula kawannya. Karena itu hal yang paling susah untuk dimiliki untuk menjadi orang yang baik adalah sebuah kejujuran. Karena itu kejujuran harus selalu ditingkatkan agar kawan kita selalu banyak. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya, al-mufradatul jadidah. Al-mufradat jadidah yaitu mufradat yang baru. Dalam setiap daras, apalagi daras yang kedua, ditargetkan untuk semua mahasiswa untuk menghafalkan keseluruhan mufradat yang jumlahnya ada 25 kurang lebih untuk dihafalkan setiap darasnya, sehingga setiap daras, setiap pelajaran yang telah dilalui, mufradat ini bisa dikuasai dan bisa dipahami, dan harapannya bisa digunakan baik di dalam kalimat yang akan dibuat ataupun di dalam percakapan sehari-hari, di dalam penggunaan kalimatnya dalam bahasa Arab. Al-mufradatul jadidah, silakan bisa diperhatikan dan juga didengarkan dengan baik serta diikuti. Surah, usrah, walid, walidah, ibnun. Di sini tidak ada terjemah langsung apa arti dari keseluruhan mufradat.
Coba saya akan jelaskan. Surah, ini ada gambar, sebuah foto bermakna surah. Usrah artinya apa? Keluarga, family. Walid, al-muradif atau sinonimnya adalah, persamaan katanya adalah al-ab. Walid bermakna al-ab atau seorang ayah. Walidah bermakna al-um atau seorang ibu. Ibnun, ibn, ya, diartikan di sini adalah seorang anak kecil. Selanjutnya silakan diikuti. Ibnah, jadd, jaddah, ammun, ammah. Ibnah itu anak kecil, seorang anak kecil yang perempuan. Jaddun bermakna, artinya adalah seorang kakek. Jaddah, nenek. Amun, paman. Ammah, bibi. Berikutnya silakan diikuti. Muallimun, muallimah. Adhanul fajri, aulad, hammam. Ya. Artinya apa? Muallim. Muallim ini artinya adalah seorang pengajar laki-laki. Muallimah, seorang pengajar yang perempuan. Adhanul fajri, adzan waktu subuh atau adzan subuh. Aulad, anak-anak. Ini adalah bentuk jamak dari waladun, aulad. Berarti anak-anak yang jumlahnya lebih dari 2. Hammam, sesuai dengan gambar di sini adalah diartikan kamar mandi. Silakan diikuti kembali. Ghurfah, musalla, mi'taf, nazarah, yatawaddu. Ghurfah bermakna ya, sebuah ruangan, sebuah kamar. Musalla ada ismul makan dari fi'il shalla yusalli, musalla yaitu tempat sholat. Kalau di konteks Indonesia, musalla adalah tempat ibadah atau tempat sholatnya orang Islam yang ukurannya kecil. Atau di arti yang lain ada sebagai masjid yang ukurannya secara fisik lebih besar. Mi'taf, mi'taf di sini diartikan sebagai jas. Nazarah, sesuai dengan gambar, artinya kacamata. Yatawadda, ini fi'il dari fi'il mudhari dari tawadda'a, yatawadda'u bermakna berwudu. Dia sedang berwudu. Silakan mufradat yang berikutnya silakan diikuti dan didengarkan dengan baik. Yusalli, yaqra, yaktub, masyaallah, hayya bina. Yusalli ini fi'il mudhari dari fi'il shalla yusalli, ya, bermakna dia sedang sholat. Yaqra dari fi'il qara'a yaqra'u, yaqra'u ini fi'il mudhari diartikan dia sedang membaca. Yaktub dari fi'il kathaba yaktubu, yaktub bermakna dia sedang menulis. Masyaallah, masyaallah, ini ada sebuah kalimat ekspresif jikalau seseorang melihat sebuah peristiwa yang benar-benar membuat kita sangat takjub. Masya Allah. Hayya bina, hayya bina, ini adalah sebuah kalimat yang diartikan untuk mengajak pada seorang atau orang yang lebih banyak. Hayya bina, mari, ayo. Begitu 25 mufradat yang terdapat di dalam dars Ats-Tsani al-Hiwar al-Mufradatul Jadidah. Silakan sering diulangi, sering diucapkan dan diupayakan untuk bisa dihafalkan ke 25 mufradat yang ada di dars Tsani.
Selanjutnya kita lihat di tadribats di latihan-latihan yang ada di ad-dars tsani al-usrah. Diperhatikan at-tadribul awal. Di dalam tadrib awal, di dalam latihan yang pertama, unzur wastami' wa qra'. Dengarkan, lihatlah, disimak, didengarkan dengan baik, waqra' dan bacalah. Karena itu, silakan pola kalimat ini dibaca sebaik mungkin dan diperhatikan apa polanya, bagaimana makharijul hurufnya, dan dipahami maknanya juga. Saya akan bacakan. Hada ammi Ahmad huwa muhandis. Hadhihi ammati Zainab hiya muhandisah. Hada ammuka Ahmad huwa mudarris. Hadhihi ammatuka Zainab hiya mudarrisah. Hada ammuki Ahmad huwa tabib. Hadhihi ammatuki Zainab hiya tabibah. Hada ammuhu Ahmad huwa muwazzaf. Hadhihi ammatuhu Zainab hiya muwazzafah. Hada ammuha Ahmad huwa talib. Hadhihi ammatuha Zainab hiya talibah. Di sebelah kanan yang ada di kalimat, pola kalimat ini adalah penggunaan untuk isim yang mudzakkar, untuk yang laki-laki. Sedangkan yang sebelah kiri di sini adalah untuk yang muannats. Baik, silakan dibaca berulang-ulang dan diperhatikan perbedaan penggunaan antara yang mudzakkar dan yang muannats. Kita lanjut ke tadrib yang kedua. At-tadribut tsani imla'il faraghat fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimah al-munasibah mimma ya'ti. Nah, di sini diminta untuk mengisi kalimat-kalimat yang kosong pada kalimat di bawah ini dengan cara memilih pilihan kalimat-kalimat yang sesuai dalam melengkapi kalimat di bawah ini sehingga menjadi sebuah kalimat yang tepat dan benar. Di sini ada pilihan kata hadihi sholah, tusolli, yusolli, adanul, adan, yaqra. Silakan diperhatikan di sini ada 5 kalimat yang masih belum lengkap. An-nimrah al-ula di nomor yang pertama, Ahmad nukta-nukta titik-titik fil masjid. Ahmad titik-titik fil masjid. Kalau di dalam masjid itu apa perbuatan, apa pekerjaan yang sering kita lakukan. Ats-tsani, nomor yang kedua, nukta-nukta titik-titik ukhti Aisyah hiya mudarrisah. Ya, silakan dipilih kira-kira apa kata yang tepat. Yang ketiga, hada nukta-nukta al-maghrib. Al-maghrib. Arabiah. Yang keempat, Mahmud nukta-nukta Al-Quran Al-Karim. Ya, dengan Al-Quran Al-Karim, dengan Al-Quran biasanya apa yang sering kita lakukan. Silakan dipilih pilihan kata yang tepat untuk mengisi kalimat yang kosong. Yang kelima, sa'idah fil musalla, nukta-nukta. Sa'idah fil musalla, perhatikan sa'idah. Sa'idah di sini adalah isim muannats fil musalla. Ya, seperti yang ada di nomor 1, apa pekerjaan, apa perbuatan yang sering kita lakukan di dalam musalla, di dalam masjid. Nah, silakan dipilih pilihan kata yang ada di sini untuk melengkapi kalimat-kalimat yang masih belum lengkap dalam latihan yang kedua ini. At-tadribut tsani. Bisa dipahami? Silakan untuk dikerjakan, silakan untuk dilengkapi kalimat di bawah ini. Setelah diisi, silakan untuk ke tadrib yang ketiga, at-tadribut tsalits, latihan yang ketiga. Perintahnya adalah sahih al-akhta'a fil kalimatil lati tahtaha khattun. Di sini diminta untuk memperbaiki sahih, perbaikilah al-akhta'a, kesalahan-kesalahan fil kalimatil lati tahta khattun, di dalam kata-kata yang bergaris bawah.
An-Nimrah al-ula di nomor 1, hadihi huwa an-nazara ya walidi. Yang salah adalah huwa. At-tsani hada sadiqi Khalid huwa talibah. Yang salah di sini adalah talibah. Hayya bina fil maktabah. Ya, yang di sini kata yang salah adalah fi. Arabiah min aina anta ya Fatimah. Yang salah adalah anta, silakan diperbaiki. Al-khamisah Sa'idun fil hammami tatawadda. Sa'id fil hammami tatawadda. Nah, ini kata-kata yang bergaris bawah adalah yang salah-salah. Silakan tuh dibenarkan dan dijawab, ditulis jawabannya di bagian atau di bagian di sebelah kiri dalam kitab ini. Silakan ke latihan yang keempat, at-tadrib ar-rabi'. Hati jumalan kama fil mithal. Di sini diminta untuk membuat kalimat seperti contoh yang ada dalam kalimat ini. Al-misalul awal, hada huwal mi'taf wa hadhihi hiyan nazara. Ini pola kalimat yang coba dibuat. Silakan bisa dimodifikasi, bisa diganti dengan isim mudzakkar muannasnya, bisa dimodifikasi diganti dengan mufradat atau isim yang sesuai yang ada di sini. Silakan. Isim atau mufradat banyak telah kita pelajari sebelumnya yang berjumlah 25 dalam darus tsani kali ini. Silakan dilengkapi, dibuat pola seperti contoh ini. Hada wal mi'taf wa hadi hiyan nazarah. Silakan diganti dengan pola yang seperti ini. Tidak diperkenankan untuk membuat kalimat di luar dari pola kalimat ini. Sekali saya bacakan, hada wal mi'taf wa hadi hiyan nazarah. Ini isim isyarah, isim dhamir, dan ini silakan untuk menggantinya dengan mufradat yang lain, yang tentunya dengan mufradat atau isim yang mudzakkar. Wa hadhihi hiya, hadhihi isim isyarah untuk yang muannats, hiya isim dhamir untuk yang muannats, dan di sini silakan diganti, dimodifikasi dengan mufradat atau isim yang muannats pula. Silakan dilengkapi kalimat di bawah ini. Al-mithalu tsani, Mahmud fil baiti yatawadda wa Fatimatu fil musalla tusalli. Silakan dibuat kalimat dengan pola seperti kalimat yang baru saja saya bacakan. Mahmud, ya silakan diganti dengan nama orang yang lain. Fil baiti bisa diganti dengan tempat yang berbeda di mana saja. Yatawadda, apa pekerjaan yang sedang dikerjakan, silakan untuk bisa dimodifikasi, bisa dirubah. Wa Fatimah, kalau yang depan ini adalah untuk yang mudzakkar, Mahmud mudzakkar, sedangkan yang kedua Fatimah ini untuk yang muannas. Fil musalla, silakan bisa dirubah tepatnya di mana, apa pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tusolli, tentunya perubahan isim dhamir yang muannas akan mempengaruhi juga bentuk pola fi'il untuk yang muannats. Kalau yang mudzakkar, alamat atau tanda-tanda fi'il mudhari'nya adalah iya. Sedangkan untuk yang isim muannats, dhamir yang muannats, tanda mudhari'nya adalah fi'il mudhari'nya adalah ta'u al-maftuhah atau ta' muannatsah tusalli. Bisa diperhatikan, silakan untuk bisa dikembangkan, dibuat sesuai dengan contoh pola kalimat yang ada di contoh yang kedua ini. Silakan dikerjakan. Kita selanjutnya ke tadrib yang kelima, at-tadribul khamis. Unzur waqra waktub walahus anna hadhil huruf. Ya, diperhatikan, dilihat, dibaca, dan tulislah
setelah dilatih an hadil huruf, bahwasanya keseluruhan huruf-huruf ini yang berada di dalam buka tutup kurung ini, ba, ta, sa, ta, za, fa, dan kaf, ini kaidah penulisannya tuktabu mutafsilatan, ya, ditulis bersambung, bima qabla wa bima ba'da, disambung penulisannya baik sebelum dan sesudahnya. Fatakunu fi awalil kalimah wa fi wasatiha wa fi akhiriha, ya, penulisannya bisa bersambung baik posisinya berada di depan sebuah kata, di tengah kata, ataupun di akhir kata. Fa tuktabu hadhil huruf ala satri, dan penulisan keseluruhan huruf ini yang di dalam buka tutup kurung ini, penulisannya adalah wa tuktabu hadhil huruf, di huruf ini ditulis ala satri, ya, di atas garis, ya, ala satri. Silakan kata ini silakan ditulis kembali seperti ini. Ini baru satu kali penulisan. Saran saya, silakan ini diduplikasi menjadi tulisan yang banyak, sehingga tulisan Anda karena banyak menulis, karena banyak berkali-kali ditulis kata di bawah ini, sehingga nanti tulisannya menjadi rapi, baik, dan benar. Silakan dituliskan kembali, dipindahkan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong di sebelah kiri. Bi khair, nomor 1, bi khairin tabibun talib, ya, silakan. Huruf ba bisa disambung dari depan, di tengah, maupun di akhir sebuah kata. Nomor 2, huruf ta, taqra fi awal kalimah, yatawaddo, letaknya di tengah, anta letaknya di akhir. Silakan ditulis di sini. Yang ketiga, sa, samaniyah, posisinya di awal kata, di tengah, asas, hadithah di akhir. Jadi ta atau keseluruhan huruf-huruf ini ditulis bersambung, tersambung, baik posisinya di depan, di tengah, maupun di akhir. Yang keempat, to, tabibah, mi'taf, khattun. Silakan ditulis di sini. Nomor 5, za, zarfun, nazarah, fawzun. Nomor 6, fa, furnun, di awal kalimat atau di awal kata, muwazzafah di tengah kata, dhaifun di akhir kata. Silakan ditulis kembali di sini. Yang ketujuh, yang terakhir, huruf kaf di awal kalimat, kitab di tengah kata, maktabah, samakun. Nah, silakan ditulis kembali. Sering berlatih, saling berkali-kali latihan menulis, insya Allah akan memahami pola penulisannya, sehingga nanti tulisannya menjadi lebih rapi dan lebih jelas terbaca. Kita lanjutkan ke tadrib yang ke-6, at-tadribus sadis. Perintahnya, instruksinya adalah sil bainal hurufi litusbiha kalimatan kama fil mithal. Perintahnya, silakan untuk menyambung keseluruhan huruf yang ada di bawah ini untuk menjadi sebuah kata yang benar, seperti contoh berikut ini. Al-mithal, ini ada huruf yang terpisah, to, alif, lam, dan ba, sehingga menjadi sebuah kata apa? Talibun. Silakan nanti contoh yang ada di sini diikuti sehingga nanti menjadi sebuah kata, dan silakan untuk diharokati dengan lengkap. Silakan untuk tadrib yang ke-6. Berikutnya tadrib as-sabi', latihan yang ke-7, uktub ma ya'ti bi khatin wadihin. Nah, di sini ada latihan menulis. Di sini disebut dengan imla il-manqul. Silakan untuk menulis kembali keseluruhan satu alinea, satu paragraf, satu dalam bacaan ini.
ditulis kembali di bagian bawahnya. Saya bacakan, hada ammi Ahmad huwa mudarris wa hadhi ammati Zainab hiya mudarrisah. Hada akhi Mahmud huwa talib wa hadhi ukhti Mahmudah hiya talibah. Hada walidi Muhammad huwa muwazzaf wa hadhihi walidati Aisyah hiya muwazzafah. Silakan dituliskan kembali, jangan lupa untuk menuliskannya dengan harakat atau dengan syakal yang lengkap, tidak ada tersisa satupun. Silakan untuk menulisnya kembali di bagian bawah ini. Silakan bisa dimulai. Kalau sudah selesai, silakan untuk ke tadrib ke-8, at-tadribus tsamin al-imla'ul manzur. Instruknya di sini, silakan setelah tadi berlatih menulis satu bacaan singkat ini dengan cara melihatnya langsung dan dituliskan kembali di bawah ini, di bagian yang ke-8 atau latihan yang ke-8 diminta untuk melatih menuliskannya dengan tanpa melihat, atau dengan latihan langkah yang awal melihat sebentar, dituliskan kembali dengan tanpa melihat, dan sebentar menuliskan kembali dan tanpa melihat, sehingga bisa terlatih. Dan selanjutnya dengan latihan yang sering dilakukan berkali-kali, sehingga coba dituliskan kembali bacaan ini keseluruhannya di latihan yang ke-8 dengan tanpa melihat. Silakan dilatih sehingga benar-benar tulisan tiap huruf, tiap kata, tiap kalimat itu keseluruhannya benar, dan jangan lupa untuk mensyakalkan dengan memberikan harokat yang tepat dan benar. Teruslah berlatih, teruslah belajar di tempat Anda masing-masing, sehingga hal-hal yang dialami sulit, dialami atau yang kurang dipahami, insya Allah dengan banyak berlatih akan bisa paham, akan bisa mengetahui, dan akan bisa menjadi orang-orang yang mahir di dalam mempelajari bahasa Arab. Begitu untuk hari ini, untuk penjelasan sederhana dari kami di dalam Ad-Darsus As-Tsani, Bidat As-Tsani Al-Usrah. Silahkan dipelajari kembali, silahkan diulangi. Jika ada yang masih kurang paham, bisa menghubungi saya di Google Classroom atau bisa lewat grup WA yang ada. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.